Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menyimak apa yang akan saya sampaikan sesaat lagi. Dan tentu saja saya mengawali pertemuan hari ini dengan doa yang sangat baik dan juga hal-hal yang saya harapkan baik bagi rekan-rekan sekalian, bahwa rekan-rekan semua dalam kondisi yang sehat walafiat, terjaga dan terlindung dari ancaman pandemi COVID-19. Tentu saja saya berharap rekan-rekan semua bisa menjaga imunitas tubuh dengan sangat baik dan tetap beraktivitas dengan mengedepankan protokol kesehatan. Tentu kita berharap bahwa kita bisa segera bertemu secara langsung tatap muka, namun demikian mudah-mudahan kondisi hari ini, kondisi seperti ini tetap tidak mengurangi tujuan-tujuan yang ingin kita capai di dalam berbagai aktivitas, salah satunya juga pada proses pembelajaran seperti ini. Baik, pada pertemuan yang keempat ini, saya akan membahas satu topik atau materi yang berkaitan dengan teknik wawancara, dan saya akan menyampaikan satu topik tentang keutamaan wawancara. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa wawancara merupakan satu proses untuk mengumpulkan satu data dan informasi yang diperoleh melalui sebuah proses tanya jawab yang dilakukan bersama dengan narasumber atau seseorang yang dapat menjawab berbagai pertanyaan dan juga persoalan yang ingin kita ketahui jawabannya, begitu. Nah, secara mendasar bahwa wawancara memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menghindari kesalahan dan kesimpang siuran informasi atau data yang membingungkan, begitu ya. Dan yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara saling melengkapi dengan informasi awal yang kita peroleh atau kita miliki. Lalu kemudian fungsi lainnya yang ketiga adalah wawancara memungkinkan kita mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan mendalam dari narasumber terkait satu isu atau persoalan yang kita angkat, begitu ya. Dan fungsi lainnya adalah wawancara memungkinkan kita bisa memperoleh informasi dan data yang seimbang serta objektif, sehingga kita bisa memperoleh informasi dengan tetap mengedepankan cover both side, dengan mengedepankan kaidah-kaidah keterbukaan, transparan, akuntabel, dan memastikan bahwa tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lainnya. Lalu kemudian juga wawancara memungkinkan kita untuk dapat mengeksplorasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. Ini sangat menarik. Wawancara memungkinkan kita memperoleh hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terungkap dan sebelumnya tidak pernah tersaji, sehingga kemudian ketika kita melakukan wawancara terhadap narasumber atau seseorang yang kita anggap akan mampu menjawab berbagai persoalan yang belum nampak, sehingga ini kemudian bisa kita peroleh. Dan tentu saja tidak hanya satu narasumber, tapi melainkan juga bisa ditemui beberapa narasumber lainnya untuk satu topik yang sama, sehingga kita akan mendapatkan banyak sudut pandang yang berbeda dan ini akan memperkaya informasi yang diperoleh. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa keutamaan dalam wawancara. Yang pertama adalah discovery, yaitu wawancara memungkinkan kita untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Aspek kualitatif yang dimaksud adalah bagaimana secara subjektif kita bisa memperoleh pengalaman, pemahaman, dan juga hal-hal yang diketahui oleh seorang narasumber dan dapat terdeskripsikan dengan sangat jelas, sehingga kita betul-betul memperoleh informasi yang sangat mendalam, sehingga ini akan memperkaya kita dan memudahkan kita untuk kemudian nanti mengemas informasi yang kita peroleh untuk kemudian disajikan kepada halayak ataupun publik, sehingga informasi ini akan memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Atau kalau pada konteks penelitian, maka kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang secara kasat mata tidak nampak ataupun secara awal dan permulaan tidak pernah tersampaikan dan tidak pernah kita ketahui juga dari berbagai informasi atau literatur yang tersedia. Namun ketika kita tanyakan langsung kepada narasumber, kita akan memperoleh itu semua dengan sangat baik dan terperinci. Itu adalah keutamaan wawancara yang tidak dimiliki oleh metode lainnya di dalam mengumpulkan satu data dan informasi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran psikologis. Sehingga
Yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dari wawancara akan mampu diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang satu subjek dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek. Artinya kita bisa mulai membaca apa yang diketahui atau apa yang menjadi persoalan dari narasumber kita. Kita sudah mulai bisa menalaah atau kita sudah mulai bisa melakukan analisis terkait dan masalah yang dialami oleh narasumber. Sehingga di sana kita akan mampu mengeksplorasi hal-hal lain yang kita ketahui secara mendasar dan mendalam dari sisi psikologis narasumber maupun sisi psikologis kita sebagai pewawancara. Dan bagaimana akhirnya kita nanti mampu mencari suatu upaya atau usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga kita seperti dimudahkan, terbuka kemudian pikiran kita ketika kita melihat dari sisi psikologis narasumber bahwa ada hal-hal yang bisa lebih dalam untuk kita ketahui dan bisa kita kemudian tanyakan. Ini yang kemudian menjadi sangat menarik di dalam keutamaan wawancara. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Wawancara memungkinkan informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Dan data dapat dikumpulkan salah satunya dengan data wawancara. Dan kelebihan di dalam mengumpulkan data melalui wawancara adalah kita bisa dengan sangat baik menyiapkan semua daftar pertanyaan sebelum kita bertemu dengan narasumber. Sehingga memungkinkan kita untuk bisa memperoleh semua jawaban dari berbagai pertanyaan yang kita butuhkan. Dan data yang kita peroleh akhirnya pun akan sangat lengkap dan terperinci dan detail. Ini yang sangat baik di dalam menggunakan teknik atau metode wawancara untuk keperluan memperoleh data dan informasi. Itu keutamaan-keutamaan wawancara yang harus dipahami Itu tadi keutamaan-keutamaan wawancara yang dapat dipahami oleh kita sekalian agar rekan-rekan sekalian bisa memahami metode wawancara sebagai salah satu metode yang sangat efektif dan efisien untuk kemudian dilakukan untuk mencari data dan informasi. Baik, namun demikian, menurut Jumhur dan Surya, selain memiliki kelebihan atau tadi saya sampaikan sebagai keutamaan dari wawancara, bahwa wawancara pun juga sejatinya tetap memiliki kelemahan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara dianggap memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Karena dianggap bahwa wawancara membutuhkan keluangan waktu, kemudian juga kita harus berangkat ke satu titik atau lokasi yang disepakati, kemudian kita juga perlu meluangkan banyak hal untuk memastikan bahwa narasumber bersedia, bahwa tempat yang kita sepakati pun juga harus kita kunjungi dan kita kemudian persiapkan dengan sangat baik. Maka wawancara sebetulnya dianggap tadi memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang jauh lebih besar. Namun demikian sebetulnya sesungguhnya apabila kita memahami kondisi yang terjadi hari ini dengan perkembangan yang terjadi hari ini, bahwa sesungguhnya wawancara saat ini sudah bisa dilakukan secara virtual atau online. Itu sangat dimungkinkan manakala narasumber berkenan untuk kemudian dilakukan wawancara melalui sambungan telepon, video call, ataupun Zoom, dan lain sebagainya. Tapi apa yang tadi saya sampaikan adalah pada konteks ketika kemudian wawancara dilangsungkan secara tatap muka, sehingga kenapa kemudian dianggap membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih besar. Kemudian kelemahan yang kedua adalah sangat tergantung pada individu atau narasumber yang akan diwawancarai. Hal ini memberikan dampak atau faktor yang sangat besar atau memberikan kontribusi yang sangat besar terkait pada proses wawancara yang akan berlangsung. Bagaimana kemudian kehendak dan kemudian juga keluangan serta ketersediaan waktu dari narasumber ataupun juga keinginan secara pribadi atau individu untuk menerima permintaan kita untuk melakukan wawancara, ini akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh seorang narasumber. Selain itu pula juga ada aspek psikologis yang sangat mungkin juga mempengaruhi mood dari narasumber, sehingga akan mempengaruhi juga jalannya wawancara, sehingga khawatir akan menimbulkan persoalan di dalam proses wawancara yang tidak kita kehendaki sebagai seorang pewawancara. Di mana kemudian bisa saja ketika kondisi narasumber sedang tidak begitu baik, maka kemudian terjadilah jawaban-jawaban yang kemudian disampaikan tidak sesuai dengan harapan dari
pewawancara. Nah, kemudian yang ketiga, situasi wawancara akan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pastikan sesungguhnya bahwa wawancara ini bisa dilakukan di tempat yang aman dan nyaman. Itu idealnya. Tapi juga seringkali bukan tidak mungkin bisa dipastikan bahwa wawancara akan dilakukan di tempat-tempat yang ramai, di mana kemudian banyak sekali orang lalu lalang, kemudian juga cukup banyak aktivitas di sana yang sedikit banyak juga akan mempengaruhi fokus dan konsentrasi kita, baik yang mewawancarai maupun yang diwawancarai. Kemudian kelemahan yang keempat adalah menuntut penguasaan keterampilan bahasa dan pemilihan kosakata yang baik dari interviewer atau pewawancara. Ini sangat penting. Ini pun juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kenyamanan proses wawancara. Pastikan bahwa sebagai seorang pewawancara kita harus memiliki perbendaharaan kata yang sangat banyak, lalu juga kemudian memiliki kemampuan berbahasa yang sangat baik, sopan, dan juga memastikan bahwa setiap kata yang kita ucapkan tidak ambigu, tidak menyinggung, dan bisa membuat narasumber merasa nyaman untuk kemudian menyambut pertanyaan kita dengan sesegera mungkin memberikan jawaban-jawaban yang juga sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kelima, adanya pengaruh subjektif wawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Terkadang kita tidak bisa elakkan bahwa seringkali kita melibatkan sisi subjektivitas kita di dalam mencari sebuah informasi. Sebagai pewawancara, hal tersebut sangat juga mungkin terjadi, di mana kemudian kita seperti sudah memiliki asumsi-asumsi, opini, pandangan tertentu terhadap satu soal atau isu yang akan ditanyakan kepada narasumber, yang ternyata juga sedikit banyak dapat mengganggu konsentrasi dan perhatian kita pada saat dilakukannya proses wawancara. Karena seringkali hal-hal yang dijawab oleh narasumber bisa saja kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah kita asumsikan dan kita pandang dan kita kemudian yakini. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kemudian dihindari oleh seorang pewawancara. Kemudian bagaimana tentu saja upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan dalam wawancara tersebut? Antara lain yang pertama adalah kondisikan keadaan agar jauh lebih baik sehingga tidak terpengaruh keadaan lingkungan yang kurang baik. Tidak hanya lingkungan, tentu saja narasumber, kemudian kita sendiri sebagai pewawancara, pastikan memilih tempat yang aman, nyaman, dan juga jauh terhindar dari keramaian, hiruk-pikuk, dan lalu lalang orang, dan interaksi orang satu dengan yang lain, sehingga wawancara kita betul-betul bisa terarah, terukur, dan terkendali dengan sangat baik, dan kita bisa mendengar setiap jawaban juga dengan sangat baik. Demikian pula narasumber bisa memperoleh pertanyaan-pertanyaan dengan mudah dan jelas untuk dipahami dan didengarkan. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan narasumber agar mudah dimengerti dan difahami. Itulah kemudian kenapa penting bagi kita untuk mengetahui siapa narasumber yang akan kita jumpai dan kita tanyakan berbagai pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh narasumber tersebut. Ini sangat penting sekali untuk memahami siapa narasumber kita agar bahasa yang kita gunakan bisa betul-betul kita sesuaikan dengan karakteristik profil dari narasumber. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya yang ada dengan cara tadi memastikan bahwa apakah kita bisa memilih tempat yang kemudian relatif dekat dari kedua lokasi baik dari masing-masing pewawancara maupun narasumber. Lalu kemudian juga pastikan apabila dimungkinkan dapat dilakukan melalui layanan telepon, video call, ataupun layanan virtual conference. Maka itu yang kemudian bisa kita jadikan opsi pilihan yang sangat menarik agar kemudian tadi tenaga, waktu, dan biaya menjadi lebih diminimalisir sehingga lebih efisien di dalam penggunaannya. Kemudian setelah tadi kita membahas soal kelemahan dan bagaimana cara mengatasinya, selanjutnya saya ingin menyampaikan faktor-faktor atau hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu wawancara. Berhasil tidaknya wawancara tentu saja akan ditentukan oleh kedua belah pihak, baik dari sisi pewawancara maupun yang diwawancarai. Biasanya, faktor-faktor yang akan sangat menentukan keberhasilan
proses wawancara kemudian berlangsung atau kemudian tujuan dari wawancara tercapai antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor menciptakan hubungan baik di antara pewawancara dan subjek wawancara atau di antara interviewer dengan interviewee. Ini sangat penting sekali. Pastikan bahwa kita di awal sekali saat membuat janji permohonan untuk meminta waktu dan kesediaan dari narasumber dilakukan dengan sangat baik, memperkenalkan diri dengan sangat baik, memastikan tujuan kita disampaikan dengan sangat baik. Sehingga terciptalah sebuah harmonisasi, terciptalah sebuah pemahaman yang baik, terciptalah kemudian sebuah kondisi di mana narasumber menjadi sangat berkenan untuk kemudian meluangkan waktu untuk bertemu dengan kita melakukan proses wawancara. Hubungan baik akan menempatkan kita pada posisi yang sangat strategis sebagai pewawancara. Kita akan mendapatkan prioritas waktu, kita akan mendapatkan juga prioritas keluangan informasi yang begitu luar biasa. Kita juga akan mendapatkan prioritas pada hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial pewawancara yang meliputi sikap dalam berbuat dan berbicara. Sangat penting kita membangun gestur atau bahasa tubuh yang sangat baik. Postur tubuh kita jaga, mimik muka kita juga kita jaga betul. Sesekali tersenyum, membangun air muka yang sangat baik, begitu membangun impresi yang sangat bagus. Berbicara pun juga dengan kalimat-kalimat yang menarik, tertata dengan sangat baik, dan juga menggunakan kosakata ataupun parafrase yang kemudian juga sangat baik. Tentu saja dengan tetap mengindahkan berbagai aturan, nilai, norma, kaidah yang berlaku, sehingga kita tidak menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dianggap akan menyinggung baik secara sara maupun kepada hal yang lainnya. Kemudian pastikan bahwa sebagai pewawancara kita pun juga memiliki sikap tidak ingin menang sendiri. Pastikan bahwa kita juga memberikan respect dan juga menghormati narasumber kita untuk dapat menyampaikan berbagai hal yang ingin dia sampaikan. Tentu saja kita sebagai orang yang mengendalikan proses wawancara berpikir dan berharap kita bisa menentukan alur dari proses wawancara. Namun demikian tentu saja kita pun harus menghargai bahwa narasumber punya hak untuk menyampaikan banyak hal, yang tentu saja bisa saja barangkali menjawab berbagai hal yang di awal tidak kita tanyakan, atau kemudian juga kita tidak bisa paksakan untuk mengarahkan narasumber untuk menjawab sesuatu hal dengan jawaban yang sangat tertutup gitu. Sehingga pastikan bahwa kita bisa memberikan kesempatan bagi narasumber untuk menjelaskan banyak hal. Kemudian yang ketiga, sikap pentingnya adalah nada dan irama berbicara pun juga harus kita jaga. Tinggi rendahnya suara, kemudian bagaimana ada intonasi, kemudian cepat lambatnya berbicara, itu pun juga sangat mempengaruhi. Terlalu cepat saya kira juga akan sangat tidak nyaman bagi narasumber karena sulit bagi dia untuk memahami secara jelas apa yang sedang ditanyakan. Apabila terlalu lambat pun juga suasana di dalam wawancara menjadi terkesan menjemukan. Nah, ini yang kemudian juga tidak boleh kemudian tercipta proses wawancara seperti itu. Kemudian yang keempat, keterampilan lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanipulasi kata-kata yang tepat dalam berbagai suasana dan situasi. Kita bisa memilih berbagai parafrase yang sesuai dengan kondisi dan situasi, menyelipkan sedikit guyon, anekdot, ataupun menyelipkan beberapa statement pernyataan yang sangat-sangat mungkin sesungguhnya sebetulnya kita sedang mencoba untuk menanyakan sesuatu yang sensitif bagi narasumber, tapi ketika kita kemas dan pilih kata yang tepat menjadi tidak menyinggung dan dianggap sebagai pertanyaan yang wajar. Kemudian yang terakhir, berhasil tidaknya wawancara dipengaruhi oleh pedoman pertanyaan wawancara yang disusun bersama-sama dengan sangat baik dan juga memastikan alat untuk mewawancarai narasumber juga kemudian disiapkan dengan sangat baik, dan hasil catatan tersebut pun juga dilaporkan dan didokumentasikan juga dengan sangat baik. Hal-hal inilah yang secara langsung akan memastikan keberhasilan wawancara bisa kita peroleh sebagai pewawancara. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebelum saya akhiri ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan topik pada hari ini, bahwa kita pahami bahwa wawancara sama seperti halnya kita sedang berbicara. Tetapi ingat bahwa kita diposisikan untuk memandu sebuah percakapan. Pastikan bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda tahu bagaimana cara mendapatkannya dengan baik.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya dari rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.